Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Kasus COVID-19 di Kota Malang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Ada 40 kasus aktif COVID-19 di Kota Malang per 10 Juli 2022. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, mayoritas kasus COVID-19 di Kota Malang adalah orang yang berKTP Kota Malang namun berdomisili di luar kota. Sistem pemeriksaan screening COVID-19 sesuai swab test yang terkoneksi dengan sistem All New Record atau ANR milik Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Menurut Husnul juga, semisal ada orang periksa swab test dan positif, hasilnya sudah masuk ke sistem ANR. Sesuai dengan KTP, maka data akan mendeteksi sebagai warga Kota Malang walaupun berdomisili di luar Kota Malang. Sedangkan, kasus COVID-19 dari warga berdomisili di Kota Malang sendiri baru 2-3 kasus saja, di mana saat ini orang yang positif COVID-19 hanya mengalami gejala ringan dan melakukan isolasi di rumah saja dan tidak ada perawatan di rumah sakit. Tetapi memang secara kumulatif ada peningkatan, hanya saja status berdomisili di luar Kota Malang. Terakhir, Husnul juga menambahkan untuk saat ini belum ada varian baru COVID-19 di Kota Malang. Serta kegiatan sosial keagamaan dan sebagainya tetap boleh dilakukan asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim pengendali inflasi Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke salah satu SPBU di Manado dan secara langsung memantau ketersediaan solar sebagaimana yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat belakangan ini. Arbona Suta Barat, Kepala Bank Indonesia Sulut menjelaskan, kelangkaan solar yang terjadi berpotensi memicu kenaikan harga karena dibebankan terhadap harga barang dan konsumen akhir. Untuk itu, hasil kunjungan tersebut akan dijadikan masukan agar kuota solar di Sulut dapat ditambah. Sementara itu, Lukman Lapadengan, Kepala Biro Ekonomi Sulut menjelaskan pihaknya telah menyampaikan permintaan agar kuota bahan bakar di Sulut dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah pusat akan mendistribusikan 15.000 dosis vaksin ternak untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku PMK meluas di wilayah Sulawesi Selatan. Langkah ini menyusul adanya kasus 71 kerbau positif PMK di Toraja Utara. Vaksin PMK tersebut merupakan tahap pertama yang dikirimkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Sulsel Nurlina Saking mengatakan vaksin rencananya akan disebar ke sejumlah daerah rawan penularan PMK di Sulsel terutama Toraja Utara. Menurutnya upaya vaksinasi PMK masih perlu dipersiapkan. Pihaknya akan bekerja sama dengan Australia Indonesia Health Security untuk membentuk dan melatih tim vaksinator. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mengambil kebijakan lockdown di Toraja Utara. Suplai pengiriman ternak yang datang dari wilayah provinsi terjangkit PMK ditutup masuk Sulawesi Selatan. Di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur NTT, Nusa Tenggara Barat NTB, Maluku. Sementara suplai ternak dari Jawa Timur lebih dulu dihentikan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.